kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? I am fine too. Gimana semangatnya hari ini? Masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kalian belum semangat ya? Nah, untuk memberi semangat kepada kita semua, hari ini saya punya satu ice weekend. Hari ini ice weekendnya seperti ini contohnya. Kanan, kiri, kanan kiri, ayo teriak hore. Kalian mau jawab? Hore. Yang tepuknya kiri nyanyi di depan. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, bisa berdiri? Bisa. Oke, stand up please. Kita mulai. 1, 2, 3. Kanan, kiri. Kanan, kiri, ayo teriak hore. Hore. Sekali lagi. Kanan, kiri. Kanan, kiri, ayo teriak hore. Hore. Ternyata kalian lagi bersemangat dan bisa konsentrasi. Oke, hari ini Yati punya sedikit pembahasan tentang yang tadi sudah kalian tuliskan tentang My Dream English Class. Jadi impian kelas bahasa Inggris yang kalian inginkan. Sudah kalian tuangkan di sini semuanya? Ya. Sudah ya? Dari English Dream ini, sekarang apa yang akan kalian lakukan selama pembelajaran bahasa Inggris mulai hari ini sampai nanti? Keinginan yang sudah kamu tuangkan berarti harus ada tindakan yang harus kamu lakukan. Ini contohnya, kalian menginginkan apa ini ya? My Dream English Class yang menyenangkan, berarti harus senang, bahagia. Kalau yang menginginkan bahasa Inggris yang tenang, berarti tidak fisik, berarti harus mengikuti pembelajaran dengan sabar. Ada 6 dimensi belajar Pancasila. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, terus semuanya kan sudah sholat ya, pagi sudah sholat, kemudian siang sholat zuhur, pagi juga membaca surat-surat pendek. Jadi sudah mewujudkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Punya tingkah laku yang baik, yang berakhlakul karimah, ada mandiri, kreatif, bertanggung jawab, dan berbakti
tindakan-tindakan apa lagi yang harus tertanam dalam diri ini? Contohnya tadi dengan English in class, kemudian tingkah laku apa, perbuatan apa yang harus saya perbuat ke depannya. Gitu ya. Contohnya tadi menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, berarti harus bahagia. Berarti kita harus memiliki keyakinan kelas dalam melakukan pembelajaran bahasa Inggris yang bahagia. Kalau ingin pembelajarannya lancar, yang tenang, berarti semuanya harus melakukannya. Kalau kelasnya belum bersih, berarti bagaimana? Membersihkan. Siapa yang membersihkan? Membersihkan semua warga kelas. Berarti menunjukkan rasa gotong gantian kan ya? Sekarang jadi ingin kalian menuliskan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan dalam waktu beberapa bulan ke depan ini? Sudah disebutkan yang pertama apa saja? Bersabar. Terus ada lagi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Terus jangan lupa saling menghargai dan menghormati, berarti selain bertanggung jawab ada hormat kan? Kalau ada hormatnya ya Pak. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Ya. 4 dulu yang kita yakini ya. Keyakinan kelasnya ada 4. Silahkan kalian menulis, diberi nama di depan itu, kemudian tuliskan keyakinan kelas yang mana yang kamu pilih, nanti dibedakan sesuai dengan yang kamu pilih. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi Kakak sendiri berani? Kalau sudah berani belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, dan berbakti pada Ibu Pertiwi. Keyakinan kelas mana yang kamu pilih dulu? Kalau sudah ditempelkan ke keyakinan kelas yang sudah dituliskan di bawah.
yang hormati ada 6 suara. Terima kasih juga untuk yang bahagia memiliki 5 suara. Tepuk tangan juga. Nah sekarang ini kita prioritaskan. Jadi yang mendapatkan suara paling banyak kita prioritaskan nomor 1, berarti bersahabat. Yang kedua adalah hormat menghormati, ada 6 suara, berarti yang kedua keyakinannya harus saling hormat menghormati. Yang ketiga pilih yang bertanggung jawab apa bagian pilih yang mana? Bertanggung jawab. Oke, berarti yang nomor 1 keyakinannya bersahabat, yang kedua hormat menghormati, ketiga tanggung jawab, yang keempat prioritasnya adalah bahagia. Biarpun nanti prioritasnya ada di nomor 2, ada di nomor 3, ada di nomor 1, tetapi semua warga ini yang memilih harus mengikuti keyakinan kelas di dalam hati kita masing-masing untuk menjaga. Setuju? Setuju. Ada yang keberatan? Tidak. Oke, terima kasih untuk pilihan hari ini. Nanti dalam waktu dekat, insya Allah kalau sudah ada perubahan, kita ganti dengan keyakinan kelas yang lainnya. Jadi arahkan kepada diri kita bagaimana kita harus bersikap dalam mengikuti pembelajaran dan nanti kita praktik, tempel, dan bisa didengar setiap hari apa yang harus kita lakukan. Gitu ya, masih semangat? Semangat lagi? Pagi, 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 luar biasa. Oke, jangan lupa bahagia. Terima kasih untuk semangat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya untuk menghadiri kegiatan salah satu teman kita CDP, yaitu diseminasi budaya positif. Kita berharap Bapak Ibu teman kita nanti bisa mempresentasikan diseminasi budaya positifnya dengan baik, dan tentu saja kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan juga bisa mengambil makna dan manfaat buat kita semua, terutama buat anak-anak didik kita. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tentu saja saya sangat berharap CDP kita ini benar-benar melaksanakan kegiatannya dengan maksimal, kemudian berjuang juga untuk meraih GP, guru prestator, guru penggerak, benar-benar nanti menjadi contoh dan tauladan buat kita semua dan menjadi penggerak di sekolah kita untuk menuju sekolah yang memang menjadi sekolah-sekolah yang menjadi banggaan masyarakat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Anda selaku Kepala SMP Candi Primum yang telah memberikan pengarahan terkait persiapan diseminasi kali ini. Oke, Bapak Ibu, yang akan melakukan diseminasi adalah guru penggerak kita, Ibu Karyati. Ibu Karyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk acara diseminasi budaya positif hari ini. Tanpa teman-teman semua juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasi
bimbingannya, kemudian dukungannya kami masih mohon dengan sangat dukungan dan bimbingan dengan semua untuk kedepannya supaya saya bisa mendapat gelar guru. Pada kesempatan kali ini diseminasi budaya positif itu sebetulnya sudah banyak kita lakukan, mulai dari anak-anak masuk ke pintu gerbang sekolah kita sampai dengan perilaku anak-anak di sekolah ini. Anak-anak pulang pun sudah melakukan budaya positif. Anak-anak datang dengan 5S, senyum, sapa, salam, santun, semuanya sudah dilakukan. Yang kedua, perilaku murid kita di sekolah ini, mulai dari sholat duha, kemudian sholat duhur, kemudian melakukan ekstra, semuanya telah melakukan budaya positif. Tetapi pada saat ini kita sudah memasuki era baru dalam paradigma pembelajaran karena adanya perubahan paradigma pembelajaran kita pada saat ini. Maka calon guru penggerak diberi modul untuk belajar, kemudian mendiseminasikan kepada teman-teman dan juga melaksanakannya di dalam kelas. Materi yang modul budaya positif yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, berikutnya kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas dan ketiga restitusi. Itu yang sudah kami pelajari di modul 1.4. Tugas kami sekarang adalah mendeskripsikan kepada Bapak Ibu guru sekalian bagaimanakah pembelajaran 1.4 kami. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pada saat ini ada yang namanya Merdeka Belajar. Nah, apa dan bagaimana sudah kita pelajari pada saat awal semester kemarin. Tujuan pendidikan menurut Merdeka Belajar adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya adalah tugas kita, karena anak sudah memiliki kodrat masing-masing. Ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kodrat alam itu anak sudah memiliki rasa, sudah memiliki pemikiran, sudah memiliki keinginan. Dasarnya sudah. Tinggal kita sebagai Bapak Ibu guru bagaimana menuntun anak itu menjadi manusia yang sempurna. Maksudnya sempurna dalam hal positif. Sedangkan kodrat zaman masih tugas kita juga bagaimana menuntun anak menuju ke jalan yang diinginkan. Kalau dulu Bapak Ibu guru kita sekolah, yang penting dari rumah dengan sekolah asal dengan Bapak Ibu gurunya. Nanti pulang juga seperti itu, masih untung punya buku. Dulu sepatunya aja masih sandal jepit, masih pakai yang sandal karet. Tapi saat ini eranya sudah berubah. Sekarang sudah mengenal IT semuanya, global, sudah mengenal dunia luar. Melalui apa Bapak Ibu guru? Melalui IT dan handphone. Dengan adanya masa pandemi kemarin, kita ambil hikmah bahwa pembelajaran
kita harus sudah universal, sudah luas, sudah mencapai kemana-mana. Sebetulnya anak dengan handphone sudah bisa belajar ilmu pengetahuan, semuanya sudah bisa dilihat lewat handphone. Tetapi karakternya yang belum bisa dilepas. Tugas Bapak Ibu guru dan kita semua adalah menuntun anak tersebut menuju ke keselamatan, selamat dunia akhirat, kebahagiaan, bahagia dunia akhirat, setinggi-tingginya dunia dan akhirat itu nanti. Sebagai manusia pada saat ini mereka berada di sekolah. Nanti jika mereka sudah lepas dari sekolah dan mendapatkan ijazah, mereka menuju ke dunia kerja, menuju ke masyarakat, mereka akan menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang memiliki karakter positif. Nah, tugas kita adalah menumbuhkan karakter positif itu dalam perilaku mereka. Karena menurut Ki Hajar Dewantara yang filosofinya muncul pada tahun-tahun dulu, tetapi sampai dengan sekarang masih kita gunakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah persemaian benih-benih. Benih-benihnya siapa? Murid kita. Tempat persemaian itu ada, ibaratnya adalah sawah. Bagaimana kita mengolah sawah ini supaya benih-benih tadi menjadi tanaman yang unggul, tanaman yang bagus, yang bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama. Seandainya tanahnya tandus, kita beri pupuk. Kering, kita beri air. Besok kering lagi, berarti harus disiram lagi sampai menuju ke buah yang bagus yang bisa kita petik, nantinya bisa membahagiakan dan manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, paradigma belajar pada saat masa nyata ini, karena kita sudah belajar beberapa bulan, maka layaknya kita sebagai DIP memberikan legitimasi kepada Bapak Ibu guru atas apa yang sudah kita pelajari. Konsep pada hari ini adalah menumbuhkan karakter budaya positif kepada murid kita. Pada saat ini kita juga menjalani kurikulum merdeka. Tadi yang saya sebutkan bahwa setiap anak sudah memiliki kodrat alam dan kodrat kebiasaan. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru harus dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi. Karena anak sudah memiliki kodrat alam, maka kita harus melayani siswa. Pembelajaran merdeka belajar itu kita harus melayani siswa. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Contoh anak yang suka bernyanyi, kalau diminta untuk menyanyikan lagu, contohnya bahasa Inggris ke depan, mereka pasti suka sekali. Tetapi bagi siswa yang tidak suka bernyanyi, diminta maju ke depan untuk menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja, mereka mungkin merasa tidak suka. Maka dari itu kita harus menggali kodrat alam apa yang dimiliki anak itu. Bukan hanya bernyanyi saja, mereka bisa kaligrafi. Jadi ungkapan-ungkapan isi hatinya dilewatkan melalui kaligrafi atau tulisan yang seperti itu. Jadi diferensiasi itu mereka punya kodrat yang berbeda-beda. Kita mengarahkan bagaimana supaya mereka bisa mencapai yang sama dengan teman-teman yang lain dengan cara mereka sendiri.
SD ke SMP itu mencari jati diri. Biasanya mereka suka lagu-lagu, ada lagu-lagu yang sekarang lagi hit. Kemudian kita pembelajarannya dengan lagu yang lagi hit itu kita buat menjadi materi kita pada saat kita ada 6 dimensi pelajar Pancasila, kan sudah Bapak Ibu kenal semuanya ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti pada saat ada takut bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tangannya seperti ini ya. Jadi pelajar Pancasila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, tangannya di dada. Berakhlak mulia, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, tangan Bapak Ibu ke atas. Kebinekaan global. Gotong royong dari kanan dulu tangannya, kemudian ke kiri. Gotong royong. Yang keempat, mandiri. Tangannya di kepala kuat. Karena mereka sudah mandiri. Kemudian kreatif, tangannya segitiga ke depan. Kreatif. Menunjukkan bahwa mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri. Yang terakhir adalah bernalar kritis. Akan ya Bapak Ibu. Monggo kalau kamu berdiri bisa jadi nanti muda. Nah, ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk lagu profil pelajar Pancasila akan dinyanyikan dengan menggunakan nada lagu beda-beda. Jadi bisa dicoba dulu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif.
tentang disiplin hanya menghargai saja, tapi tidak disampaikan oleh baik disiplin dalam peraturan yang dilakukan di sekolah dengan tujuan untuk memperbaiki siswa untuk budaya positif. Terima kasih Bu Tri. Ini masih berkenaan dengan peraturan yang tujuannya untuk mendisiplinkan siswa. Mendisiplinkan siswa. Masih ada lagi mungkin Bapak Ibu? Disiplin itu juga bisa juga diartikan dengan kontinu. Berarti suatu kegiatan atau peraturan yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan secara terus-menerus. Dan apabila tidak, berarti kalau peraturan berarti siswa itu boleh disebut hanya pelanggaran, berarti akan dari. Terima kasih Bu Ani. Masih berkenaan dengan peraturan yang intinya nanti ada pelanggaran dan hukuman yang harus dilakukan. Nah, nanti kita pelajari hukuman itu sebagai konsekuensi atau memang hukuman. Kita lihat dulu, disiplin positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan. Jadi nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang baik di sekolah atau dilakukan di kelas, tapi berpihak pada murid. Masih berpihak pada murid, bisa dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi masih berhubungan dengan peraturan kalau dengan tadi. Nah, disiplin positif ini adalah kebiasaan baik yang sudah kita tanamkan kepada murid kita. Jadi kebiasaan baik tidak hanya berhubungan dengan peraturan. Kalau kita masih menyebut yang kemarin peraturan, sekarang kita pindah ke keyakinan baik, keyakinan bisa di sekolah, lingkup kelas, lingkup yang luas di sekolah, yang lingkup kecil di kelas. Jadi kita pindah ke keyakinan, bukan lagi peraturan. Keyakinan kelas. Menurut Kriya dari Lamparo, mewujudkan murid yang merdeka dengan adanya keyakinan yang sudah ditanamkan tadi. Murid memiliki disiplin yang kuat. Kalau sudah punya keyakinan yang kuat, mereka akan disiplin. Tapi keyakinan itu berasal dari dalam dirinya, bukan karena orang lain. Contohnya, kita sendiri pada hari Senin memakai seragam kaki. Nah, menurut dalam hati panjenengan, memakai seragam kaki ini panjenengan ada alasan tertentu apa tidak? Contohnya, kalau Senin saya pakai batik makin tegur dengan Bu Anda, berarti saya masih takut karena peraturan takut ditegur. Yang kedua, saya memakai seragam kaki pada hari Senin dan Selasa karena ingin dilihat orang, bajunya bagus, pakai seragam PNS, PNS. Berarti motivasi yang ada
gerak-gerak terus ke sana kemari. Nah, ditanya mengapa? Karena mungkin mereka ingin kita perhatikan seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi untuk hal cinta dan kasih. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia penghargaan. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu membutuhkan kebutuhan dasar dihargai oleh orang lain. Bagaimana kita mengajar supaya siswa kita menghargai kita sebagai pembimbingnya, penuntunnya, sebagai bapak ibu gurunya? Itu yang kita pelajari. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia aktualisasi diri. Jadi kalau kita tidak menunjukkan bahwa diri kita mampu, ya, orang lain tidak akan tahu bahwa kita mampu. Jadi siswa harus dipacu untuk bisa mengaktualisasikan diri. Seperti tadi pada saat apel pagi, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaktualisasi dirinya, refleksi tiap minggu apa yang sudah kamu lakukan di sekolah ini dan apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya pada saat belajar di sekolah ini. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi supaya mereka tidak melakukan pelanggaran atau pelanggaran. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, entah sadar atau tidak, akan melakukan suatu tindakan tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi tadi siswa yang caper atau minta perhatian kita, sebetulnya mereka ada yang sadar, ada yang tidak sadar dan menggerakkan badannya supaya kita memperhatikan. Coba Bapak Ibu semuanya pejam mata, kemudian membayangkan satu benda digenggam tangan kanan. Benda itu sangat berharga sekali, digenggam di tangan kanan. Benda itu sangat berharga sekali bagi saya, bagi Bapak Ibu. Nah, coba saya bertanya, bolehkah yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu itu saya ganti dengan makanan nasi padang? Boleh. Boleh nggak saya ganti dengan baju yang bagus? Tidak boleh lagi. Boleh nggak yang ada di genggaman Bapak Ibu itu saya ganti dengan mobil bagus? Nah, saya sendiri nggak punya. Dengan motivasi yang kuat dengan motivasi yang kuat kita menggenggam keyakinan ini, biarpun dapat iming-iming, biarpun dapat pujian, tetap tidak diberi tekanan, karena sudah merupakan keyakinan ini milik saya yang paling berharga. Coba ulangi, apa tadi yang ada di dalam? Apa yang digenggam kami? Kebahagiaan yang ada di genggaman kami tidak boleh digantikan dengan apapun. Tidak boleh digantikan dengan apapun, karena keyakinan ini dipegang dan tidak boleh digantikan. Memberi keyakinan itu dipatri di dalam hati, sehingga biarpun diiming-iming, biarpun digoda dengan mobil, tidak diberikan kepada karena itu sudah merupakan prinsipnya.
genggam itu sebuah benda, itu dikatakan benda. Saya memegang kacamata, saya genggam karena bagi saya tanpa kacamata saya nggak bisa apa-apa. Makanya ketika ditanya boleh diganti dengan makanan, saya nggak mau. Boleh diganti, tapi kalau bisa saya sudah. Terima kasih ya. Nggih, matur suwun Bu Anda. Dan harga kacamatanya lebih mahal, lebih murah dari harga mobil bisa lebih lagi. Nah itu masih ada keraguan. motivasi karena barang yang mungkin harganya levelnya belum tinggi. Kalau levelnya sudah tinggi sudah menjadi iya yang sangat berharga sekali. Karena tadi mohon maaf saya bilangnya benda gitu. Nah itulah pada saat kita sudah menggenggam itu milik saya, kesayangan saya, maka tidak akan kita lepaskan dari ini. Begitu juga kalau kita sudah memberikan keyakinan pada murid kita, biarpun ayo musuh bolos, Mbak, aku ketinggalan pelajaran. Nah, berarti sudah ada keyakinan bahwa kalau tidak masuk sekolah akan ketinggalan pelajaran. Ini, ayo nongkrong di kafe, nggak mau nanti saya ketinggalan pelajaran bahasa Inggris karena ada saya. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama mereka lakukan karena menghindari ketidaknyamanan. Sehingga tidak bersekolah dan bolos dalam akibatnya mereka akan mengikuti pelajaran saja karena dia menghindari ketidaknyamanan karena resiko nanti yang menanggung juga saya sendiri. Berarti mereka tidak memiliki motivasi yang kedua, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasinya seperti yang dijatuh ibadah tadi, motivasinya belum merupakan keyakinan yang kuat karena barangnya harganya tidak sebanding dengan imbalannya. Maka yang kedua ini kalau ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan dari lain, maka mereka masih memiliki motivasi ekstrinsik. Masih ada perbedaan dari dua. Yang ketiga, karena motivasinya menghargai nilai-nilai kebajikan. Sudah menghargai nilai-nilai kebajikan, diajak apapun kalau pakunya sekolah, mereka tidak akan mau. Orang diajak atau apa? Dulu kadang-kadang kan nggak masuk karena anaknya menikah gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi jadi yang seperti itu. Berarti mereka sudah tertanam dari dalam. Ada motivasi intrinsik yang sudah muncul pada saat mereka bekerja tidak masuk ke sekolah. Kalau disiplin masih berupa peraturan. Ada konsep disiplin dengan identitas masih gagal. Mengapa? Karena hukuman yang pertama ya. Kalau hukuman itu sifatnya selalu menyakitkan secara fisik dan menyakitkan secara psikis. Artinya juga dulu pernah juga saya melakukan pada saat mereka terlambat membersihkan halaman di paving itu ya. Sebetulnya saya juga merasa kasihan kepada mereka untuk membersihkan halaman itu. Tetapi dengan cara seperti itu, mungkin menurut saya mereka akan jerah besoknya tidak mengulangi atau melanggar. Kalau kita masih menyebutnya atau memberikan dengan hukuman, mereka merasa tidak pagi disuruh bersihkan halaman. Berarti kan muridnya
ya. Nah, besok awas kalau kamu ulangi lagi. Besoknya tidak mengulangi, tetapi lain kali dia akan terulangi lagi. Kalau kita beri penghargaan juga, mereka akan merusak hubungan dengan merasakan ini. Contoh, ada yang membersihkan halaman, ada yang lari keliling lapangan basket. Memang itu cuma disuruh membersihkan halaman, sedangkan saya sama-sama terlambat disuruh keliling lapangan basket. Jadi menimbulkan kecurigaan. Dengan hukuman yang diberi penghargaan tadi akan mematikan kreativitas anak. Bisanya hanya membersihkan halaman atau memancing tali mengelilingi lapangan basket. Mereka tidak punya kreativitas yang lain. Yang terakhir, kehilangan hak menghargai dirinya. Malu kan keliling lapangan basket dilihat oleh teman-teman yang lain. Jadi kita secara tidak langsung menurunkan harga diri. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi cara mendisiplinkan siswa yang sudah terbukti, yaitu dengan memberikan konsekuensi. Tapi ini belum yang 100%. Ini yang kita inginkan. Kalau konsekuensi penguat kepribadian karakternya masih jangka pendek juga. Nanti pada saat kita sudah tidak memberikan penghargaan kepada mereka, mereka akan rendah motivasi. Suatu saat mereka akan mengulangi dan memerlukan monitoring yang berkelanjutan. Oh, si A itu sering terlambat, terus kita pantau. Besok rendah, besoknya lagi terlambat katanya. Kalau kita lengah, mereka mungkin akan melakukan. Dalam konsekuensi harus ada stimulus dan respon. Harus ada yang kita gerakkan supaya mereka merespon. Harus ada yang kita gerakkan supaya merespon. Contohnya tadi, pada saat kita piket di depan anak yang terlambat, kita lambat ya. Iya Bu, maaf ini kesiangan. Apa yang harus kamu lakukan? Lakukan dia Bu mengelilingi lapangan basket. Seperti itu harus kita stimulus dulu. Mereka sudah tahu konsekuensi. Pada saat ada konsekuensi, sebetulnya murid menghormati peraturan, bukan menghormati orang lain. Jadi pada saat terlambat, mereka peraturannya yang ditegakkan supaya tidak terpaku hukuman, tetapi tidak menghormati bapak ibu guru pada saat tahu mereka dengan konsekuensi mereka akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tidak tahu, mereka nggak ada banyak ngomong, gitu terlambat langsung akan ditaruh lari lapangan basket. Ya, tetapi mereka tidak akan merenungi kesalahan yang dilakukan apa, hanya melunasi kewajiban mereka. Seperti yang terakhir, sebetulnya ini yang kita harapkan adanya restitusi. Yang disebut dengan restitusi adalah memberikan siswa itu, memberikan kesadaran siswa itu supaya menyadari kesalahannya dan memperbaikinya supaya mereka tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Itu yang disebut dengan restitusi. Jadi dengan adanya restitusi, murid menjadi bertanggung jawab terhadap perilakunya. Sesudah kamu melanggar, apa yang harus kamu
Jadi kalau kita mau restitusi siswa, kalau tidak pakai masker, kenapa maskermu hilang? Kenapa kok bisa hilang? Kemarin sudah saya masukkan ke kelas, tapi sekarang saya tadi tidak ada. Kemudian sekarang tidak pakai masker sekolah. Kita restitusi. Mengapa tidak memakai masker sekolah? Apa yang harus kamu lakukan dengan supaya sama dengan yang lainnya? Kedepannya apa yang harus kamu lakukan supaya masker itu tidak hilang? Dalam karangannya nanti ada juga ini tidak restitusi. Jadi pada saat murid tahu kesalahannya, itu sebetulnya sudah menghormati dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, dan menghargai orang lain. Kita pun juga harus bisa bagaimana merestitusi nanti ada kenyataan. Dengan restitusi, murid sudah melaksanakan teori kontrol restitusi nanti ada. Kemudian murid memperbaiki dirinya sendiri dengan caranya sendiri melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi menyadarkan siswa mengapa kok seperti itu, terus berdasarkan keyakinan kelasnya, keyakinan dirinya, dasarnya dia melakukan apa, perbaikannya bagaimana supaya menjadi lebih baik. Di konsep disiplin itu tadi keyakinan baik yang dengan pendekatan restitusi. Jadi intinya bukan menebus kesalahan saja, tetapi belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, bukan hanya sekedar melakukan tugas dan kewajiban, tetapi menyadari kesalahan, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jika mereka terlambat mengelilingi lapangan basket, kita melihat saja. Berarti anak dengan kita memiliki gap. Ini nanti saya mesti dihukum. Besoknya menjadi kita. Ya benar. Jelas. Ciri-ciri restitusi yang ketiga yaitu melakukan tawaran. Kamu sudah tidak pakai masker sekolah. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Boleh operasi atau boleh menjahitkan yang sama persis dengan seragam. Jadi adalah tawaran mana yang mereka pilih. Jadi melakukan tawaran tidak memasak. Ayo, kamu kalau nggak punya anak, kan seperti itu. Jadi memberikan tawaran solusi apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan keyakinanmu pada saat kamu melakukan pelanggaran solusinya. Yang keempat yaitu menuntun murid untuk melihat ke dalam dirinya. Introspeksi diri. Kalau sudah melakukan kesalahan ini berarti ada yang kurang dari dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Introspeksi. Restitusi itu fokus pada pendidikan karakter, bukan suatu tindakan. Jadi mendidik supaya anak memiliki karakter contoh. Tidak mau piket berarti mereka belum memiliki karakter gotong royong. Bagaimana supaya mereka memiliki karakter gotong royong, bukan dihukum untuk piket sendiri. Lo besok berarti bukan kamu sendiri yang piket. Berarti untuk fokus pada karakter. Bagaimana supaya bisa mau gotong royong dengan namanya piket pada diri sendiri. Yang terakhir bersifat menguatkan karakter yang sudah mereka miliki. Sebetulnya mereka memiliki dasar bahwa saya malu kalau melakukan kesalahan. Pasti setiap orang malu berbuat salah. Jadi pada saat itu dia harus dibuatkan rasa malunya membuat kesalahan dan fokus pada solusinya. Bagaimana
mana jalan yang lebih baik dalam merebus atau memperbaiki ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin tadi sudah saya katakan contoh jika hukuman pada saat murid tidak mengerjakan tugas, hukumannya berdiri di depan kelas. Tidak, ayo sini kamu berdiri di sini karena tidak mengerjakan tugas. Atau guru marah-marah, melotot-melotot, kamu itu biasa tidak melakukan, tidak mengerjakan. Apa maksudmu? Tidak memerhati saya. Masih seperti itu. Akhirnya mereka kan diminang deh. Kok ya? Mau melihat gurunya kerja? Takut pulang. Nah, disebut dengan guru. Dulu juga sering kali saya melakukan seperti saya refleksi diri. Yang kedua, jika konsekuensi, guru memberikan konsekuensi. Contoh, ayo nanti kerjakan pada saat istirahat dan dikumpulkan lagi. Atau bawa pulang lagi kerjakan hukuman menulis 2 kali, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi pada saat diberi konsekuensi, gurunya sudah menegakkannya. Tidak mengerjakan tugas, boleh 2 kali. Dan muridnya menghormati, tapi yang dihormati adalah peraturannya bukan kita. Karena harus menyelesaikan tugasnya tadi. Kita sebagai guru yang menuntun siswa ada 5 posisi kontrol restitusi. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau saja, atau manajer. Kalau yang tadi pada saat anak tidak mengumpulkan tugas, berdiri di depan kelas atau membuat misalkan sudah nanti kalau selesai diberikan ke saya, itu adalah penghukum. Tetapi jika gurunya bilang, ambil dong kumpulkan, kamu kan tidak dapat nilai, kasihan kalau kamu sudah menyekolahkan kamu, bisa capek dengan kamu, untuk kamu yang kan itu rasa bersalah. Kita sebagai pembuat rasa bersalah karena yang kita lakukan itu tadi usia orang tuanya menyiapkan mau jadi apa kamu nanti, kamu kapan berhenti ke orang tua, itu membuat rasa bersalah. Jika seperti ini yang belum kerjakan, misalkan sudah dilihat, nah ini lagi saya kerjakan dulu. Jadi ini saya sebagai pemantau mereka. Semuanya sudah kita lakukan. Kalau sebagai pemantau, contohnya tidak mengerjakan tugas, mana yang belum? Nah, kerjakan di depan, kamu duduknya di depan sendiri, biar kelihatan dari meja bapak ibu guru. Kalau kamu tidak mengerjakan, tidak tulis awas. Ini kita pantau dari meja guru sambil mengajar yang lain. Berarti kita memantau anak ini supaya mengerjakan tugasnya. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Bagaimana manajer dalam suatu perusahaan itu complicated ya, lengkap sekali yang difokuskan, bukan hanya satu masalah. Antara 1 sampai 4 semuanya sudah kita lakukan. Tetapi idealnya adalah posisi kita dalam restitusi itu kontrolnya dengan posisi kita sebagai manajer. Jadi dicari pokok permasalahannya apa, kemudian keyakinan yang ada dalam diri itu apa, terus perbaikan
mengingatkan kamu berapa kali, kok tetap aja kamu tidak pakai topi. Kemana topi? Apa kamu tidak malu pada saya karena saya sering menegur kamu? Nah. Yang ketiga, jika kita posisi kontrolnya sebagai teman, bilangnya ke anak-anak, ayolah Rek, yang penting jangan bikin malu saya Pak. Contohnya seandainya saya menindak siswa yang melanggar ketentuan. Kalau sebagai teman toh, kata-kata yang salah, ayo kamu sudah melanggar berapa kali, tapi kamu tidak ada perubahan. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Besok juga ada lagi. Contohnya anaknya melakukan refleksi, mengatakan bahwa minggu kemarin saya sudah melakukan pelanggaran ini. Terus saya merasa malu kepada teman-teman guru bahwa saya sudah melakukan pelanggaran. Saya harus menjadi lebih baik. Tapi ini memerlukan waktu untuk kita pantau bagaimana. Harus bagaimana dan menjadi bagaimana anak tersebut. Jika kita sebagai manajer, pada saat anak itu tidak memakai atribut lengkap, kita tanya mengapa, pakai topi, topinya di mana, apa yang harus kamu lakukan, kemudian bagaimana cara kamu untuk minggu depan supaya tidak depan lagi, bagaimana ke depannya kamu memelihara atribut itu topimu. Posisi yang paling ideal adalah sebagai saya melakukan kebiasaan cara menyampaikan kata-kata yang disampaikan kepada. Sudah sampai pada keyakinan kelas. Sebelum mereka kita restitusi, yang kita lakukan pada saat awal pembelajaran atau awal masuk, awal melakukan suatu tindakan adalah memberikan keyakinan kelas jika kita berada di kelas, keyakinan sekolah jika kita ingin memanage siswa kita secara keseluruhan. Keyakinan kelas itu merupakan budaya disiplin positif yang harus kita tanamkan kepada siswa kita, terutama pada saat kita mengajar. Dengan disiplin yang tanpa ancaman dan hukuman, insya Allah akan meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter positif. Karena kita dengan halus, kita dengan kata-kata yang baik dalam mengeksekusi. Kesepakatan atau keyakinan kelas dibuat antara guru dengan murid. Contohnya saya mengajar bahasa Inggris. Awalnya kita tanyakan pembelajaran yang bagaimana yang kamu inginkan. Oh, dengan game-game, dengan video-video, dengan bahagia mereka belajar. Nah, kita tampung, kita tanyakan di kemudian agar mereka merasa kita libatkan. Sekarang
Gitu ya. Kalau mereka dilibatkan, mereka akan bertanggung jawab dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di kelas, sehingga ketika kelas yang nyaman, aman, kondusif, dan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Semuanya mesti mengingat keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak bisa kita tuliskan akan ini yang disampaikan juga, tetapi ditanamkan kepada siswa. Pernyataannya bersifat ini bersabar itu kan banyak. Sabar mendengarkan, sabar menulis, membersihkan kelas juga, sabar melayani temannya, seperti itu. Ini besar luas, tapi banyak yang kita lakukan. Tidak boleh terlalu banyak kata-kata, sabar, hormat, menghormati. Kesepakatan kelas harus merupakan kontribusi dari semua warga kelas dan bapak ibu guru. Kemarin sudah saya lakukan juga. Untuk kesepakatan kelas ini, apakah hanya berlaku pada saat itu satu kali, berlaku selama 1 tahun mereka ada di kelas itu? Tidak. Jadi kita refleksikan. Contoh bersabar sudah kita jalani. Sampai di mana? Ada yang masih ngomong, ada yang masih gerak sendiri, ada yang masih ijen-ijen ke belakang. Itu dilakukan. Nah, ini apakah sabar ini sudah dilakukan? Apa masih dilakukan 50%? Apa 70%? Apakah nantinya sabar ini masih kita pakai untuk keyakinan jelas berikutnya? Jadi harus secara kontinu kita refleksikan perkembangan apa yang kita jalani, perbaikan apa yang kita lakukan untuk kedepannya. Nah, di contohnya nilai keyakinan yang mengandung nilai kebajikan ada ramah. Ramah itu pada saat gurunya datang, akhirnya lupa. Lalu dia apa? Memberi salam anak-anak, baru mereka memberi salam. Tetapi kalau pada saat gurunya datang mereka sudah memberi salam, berarti ini sudah dilakukan. Jujur, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan jangan lupa yang terakhir adalah dia dalam pembelajaran harus bahagia. Tidak boleh ada yang ikut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah surah pendapat tentang kelas impiannya tadi.
dan mereka menyampaikan keyakinan kelas yang mau dijalani yang apa, kita rating. Kalau sudah, kita untuk yang tidak bisa jalankan di kelas tersebut tempat yang biasa digunakan supaya mereka bisa menyambungnya. Ini bagi siswa yang masih melakukan pelanggaran, kita merestitusinya dengan segitiga restitusi. Boleh dimulai dari mana saja, yang penting kita tujuannya membuat mereka menjadi lebih baik dari kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mengapa kok tidak memakai atribut lengkap? Contoh mereka dapat topi, kemana topi? Hilang Bu, atau lupa. Kalau lupa, maka tadi tidak bilang untuk mengantarkan ke sekolah. Atau kalau membawa uang, di lupanya karena apa? Tidak ada yang mengingatkan, rupanya juga tidak mengingatkan, kakaknya juga tidak mengingatkan. Mereka berangkat keluarga. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kalau sudah tidak bawa topi, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu katakan tidak memakai topi. Oh ya Bu, saya bawa uang, berarti nanti di atau kalau lupa besok Senin sebelum berangkat ke sekolah semuanya dicatat dimasukkan ke tasnya dan topinya ke buku. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya, kamu tahu kan semuanya sudah pakai topi kan bagaimana jika siswa tidak memakai topi, akan kepanasan, tidak rapi, peraturan sekolah tidak ditegakkan. Satu saja yang tidak pakai topi seperti ini membuat upacara tidak berjalan dengan baik. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Itu tadi, besok saya minta orang tua saya mengingatkan kalau Senin harus pakai topi. Atau sebelum berangkat saya harus memasukkan topi saya terlebih dahulu daripada yang lain. Jadi tidak melanggar peraturan. Ada permasalahan, ada kekuatan keyakinan yang harus mereka yakini, ada perbaikan dari kesalahan. Semua yang kita lakukan itu sudah yang harus kita lakukan dalam lingkungan pendidikan itu sudah terpakai dalam standar nasional pendidikan dalam menerapkan program disiplin positif. Jadi diharapkan semua guru untuk memiliki kepribadian profesional, sosial, sehingga guru mampu menuntun anak tersebut. Kali juga memberi contoh yang baik kepada mereka dan merestitusi, menempatkan dirinya sebagai manajer untuk menuntun murid-muridnya supaya mereka menjadi insan yang well-being tadi apa? Bahagia, dunia dan akhirat menjadi manusia yang sempurna. Berusaha
untuk kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, atas motivasi untuk kami menjadi lebih baik. Supaya kami segera mendapatkan bukan Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah lalu Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.